Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hamdan lillahi wahdah la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Ridho, betul ya? Ar-Ridho. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita semuanya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita sudah di penghujung Rajab. Semoga Allah memberkahi ibadah dalam aktivitas kita di bulan Rajab. Semoga juga nanti kita lanjutkan ibadah dan aktivitas kita di bulan Sya'ban. Semoga Allah memberkahi. Kemudian wabalighna Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Walaupun dalam situasi yang seperti ini, tapi mari kita tetap berusaha menikmati apa yang sedang terjadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan mempelajari Al-Quran. Yaitu sekarang kita masuk surat Al-Falaq. Terus ya? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bapak Ibu, adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu surat yang begitu dahsyat, yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW pada saat beliau berada di Makkah sebelum hijrah. Sebagaimana kita tahu bagaimana kaum kafir Quraisy begitu membenci Nabi Muhammad. Berbagai hal mereka lakukan dengan tujuan agar Nabi Muhammad berhenti daripada menyebarkan Islam. Apakah itu dengan mengatakan Nabi Muhammad seorang yang gila, Nabi Muhammad seorang syair, Nabi Muhammad seorang penyihir. Semua itu adalah kata-kata agar manusia tidak mendekat kepada Nabi Muhammad. Ternyata hal itu tidak berhasil. Betul? Akhirnya mulai kepada fisik. Bahkan terakhir adalah kesepakatan untuk menghabisi Nabi Muhammad. Sehingga kemudian Allah perintahkan
Nabi Muhammad bersama para sahabat untuk meninggalkan kota Madinah. Nah, di dalam surat ini Al-Falaq, ya sebagian mengatakan turun di Mekah karena tadi itu banyak perbuatan-perbuatan buruk yang tujuannya adalah untuk menyakiti atau bahkan melukai Nabi Muhammad. Maka qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Nanti penjelasannya akan saya lanjutkan setelah itu. Kedua, sebagian ulama mengatakan turun di kota Madinah, ya, yaitu Madaniyah, yang sebelumnya sempat saya singgung bahwasanya dua surat Al-Falaq dan An-Nas ini turun, ya, kepada Rasulullah SAW pada saat beliau sedang disihir oleh salah satu orang Yahudi. Kemudian Jibril datang dan memerintahkan untuk mengatakan qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Namun tidak ada salahnya, ya, ketika surat itu dua kali turun di kota Mekah sebelum hijrah, ataupun turun lagi Jibrilnya untuk menjelaskan bagaimana menghilangkan sihir itu dengan dua surat ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Nah, itu thariqatul jam', cara untuk menyatukan. Bisa kedua-duanya, turun di Mekah pertama kali, kemudian turun lagi di Madinah pada saat Rasulullah SAW sedang disihir oleh Yahudi. Tidak salah. Nah, surat Al-Falaq ini turun setelah surat Quraisy. Sudah apa semuanya gitu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Ila fi rihlatas syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ada kalimat wa amanahum min khauf di akhir ayat. Sembahlah Rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan daripada bait, yaitu adalah Ka'bah. Sembahlah Tuhan Ka'bah ini, pemilik Ka'bah. Alladzi an'amahu min ju', yang telah an'am, memberikan makan, ya, memberikan makanan pada saat dalam kondisi lapar, wa amanahu min khauf, dan memberikan keamanan dari rasa takut. Kemudian dilanjutkan qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq. Kemudian di dalam Al-Quran, di dalam susunannya, di dalam penulisannya ditulis setelah surat Al-Ikhlas. Kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran? Di dalam surat Al-Ikhlas kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah itu benar-benar ikhlas. Nah, setelah kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga perlu ikhlas berikutnya, yaitu ikhlas di dalam meminta perlindungan kepada Allah. Di dalam surat Al-Ikhlas adalah perintah ikhlas di segala aktivitas kita, ibadah kita hanya karena Allah. Kemudian di dalam Al-Falaq agar kita ikhlas juga untuk meminta pertolongan kepada Allah. Karena ada sebagian manusia itu meminta pertolongannya bukan kepada Allah. Nah, di sini diajarkan agar ikhlas juga, meminta tolong bukan kepada selain Allah, tapi hanya kepada Allah. Baik, kita masuk kepada penjelasan surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa itu Al-Falaq? Kalau a'udzu sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. A'udzu adalah astajir, yaitu aku meminta perlindungan. Saya meminta perlindungan
Birroh kepada Tuhan, kepada pencipta. Al-Falaq sekarang, apa itu Al-Falaq? Sebagian ulama menjelaskan Al-Falaq adalah cahaya pagi, Al-Falaq, ya, sinar pagi. Sebagian yang lain lagi mengatakan Al-Falaq adalah Al-Kaun. Al-Kaun artinya adalah alam semesta. Maka ketika Allah memerintahkan Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Roh pencipta cahaya pagi, falak, atau pencipta al-kaun, yaitu alam semesta. Kita diperintahkan berlindung kepada pencipta alam semesta. Berlindung dari apa? Gitu. Kalau di dalam surat An-Nas kita berlindung kepada Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, semuanya kita sebut Allah sebagai Roh pencipta, Allah sebagai Malik, yaitu di sini tauhid uluhiyah sebagai sesembahan kita, ilah nas, Malik disebut sifat, ilah adalah sesembahan kita. Semua kita sebut tiga-tiganya. Hanya dalam satu masalah. Ingat ya kemarin, yaitu masalah apa? Masalah yang ada di dalam diri. Masalah yang ada dalam diri itu lebih bahaya daripada yang di luar. Ya, sehingga minta perlindungannya semua yang kita sebut. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai raja yang memiliki daripada kehidupan ini, kemudian Allah sebagai ilah sesembahan. Kita sebut semuanya. Di dalam surat ini kita hanya menyebut Allah sebagai Tuhan saja, satu saja. Birabbil falaq, Allah sebagai pencipta al-kaun, alam semesta. Kita sebut itu, kemudian kita meminta dari banyak hal-hal yang membahayakan, masalah yang membahayakan di luar diri kita, yang mana di luar pengetahuan kita. Kalau was-was kemarin itu kan di dalam dada, bisikan-bisikan itu. Bisikan kemarin yang di surat An-Nas itu kan di dalam diri kita. Nah sekarang ini sebuah hal kejahatan di luar diri kita. Kita meminta perlindungan kepada Allah. Apa? Bahaya-bahaya apa yang kita minta perlindungannya? Di sini ada 4 bahaya. Di dalam surat Al-Falaq disebutkan ada 4 bahaya yang perlu kita minta perlindungan kepada Allah SWT. Apa itu? Yang pertama, min syarri ma khalaq. Min syarri, dari keburukan, ma khalaq, apa-apa yang diciptakan. Maksudnya gimana? Allah menciptakan makhluknya ini, ya. Di situ ada 2. Di dalam sekian makhluk ditemukan 2 hal, kebaikan dan keburukan. Wa kullu syai'in khalaqnahu zawjan. Kami ciptakan segala sesuatu itu zaujan. Jadi baik dan buruk. Sebagian ulama menjelaskan, ya, manusia ada buruknya. Kemudian hewan binatang juga ada yang buruk. Kemudian benda-benda yang lain, zat-zat yang lain juga mengandung keburukan. Kalau manusia, kapan manusia itu menjadi buruk?
itu menjadi buruk ketika manusia itu tidak lagi mengikuti syariat Allah. Maka dia menjadi syar. Misalkan mencari rezeki, diperintahkan apa kalau mencari rezeki? Diperintahkan bekerja. Nggih. Ada daripada manusia itu dia tidak mengikuti perintah Allah, dia ingin mendapatkan rezeki tapi dengan cara menzalimi orang lain, mencuri, merampok. Itu syarat atau enggak? Buruk apa enggak? Buruk. Menipu, buruk. Nah, ketika manusia itu tidak mengikuti syariat Allah, maka manusia itu menjadi buruk. Nah, nikah baik atau buruk? Baik. Kalau tidak nikah baik atau buruk? Buruk. Minum khamr baik atau buruk? Buruk. Karena itu menjadikan akalnya menjadi iskar, jadi mabuk, menjadi tidak bisa mengontrol akal. Kalau akalnya tidak dikontrol, perbuatannya tidak terkontrol dan membahayakan orang lain, maka kemudian diharamkan oleh Allah, oleh syariat Islam. Dan sejenisnya, rentetannya kan sekarang banyak, tidak aja. Kalau zaman dulu khamr, zaman sekarang apa aja itu namanya? Ya, narkotika, ganja, sabu-sabu. Ketika seorang hamba itu tidak mengikuti syariat Allah, maka dia menjadi makhluk min syarri ma khalaq, manusia. Nah, kalau binatang itu Allah ciptakan sesuai dengan tugasnya, betul? Semua ada tugasnya. Tapi kalau binatang itu sudah melewati batas daripada tugasnya, maka dia menjadi syar. Ular tugasnya apa? Ya makan tikus ya. Kalau udah makan manusia gimana tuh? Atau ular itu semestinya kan di tempat-tempat yang manusia tidak di situ gitu. Ketika manusia sudah mendekati ke tempat-tempat yang ditinggali ular, nah maka ular kemudian mematok dia. Padahal semestinya ular itu kan tidak matok manusia. Ketika diusir, berarti dia terganggu, kemudian dia matok manusia. Atau makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain itu bisa menjadi bahaya ketika sudah melewati daripada tugas dan kegunaannya. Kemudian benda juga begitu. Air itu manfaat, air manfaat ya, sepakat nggak? Air manfaat, betul. Tapi air bisa tidak bermanfaat juga pada saat banjir. Iya benar. Nah, air itu bisa membawa kebaikan, juga bisa membawa keburukan. Pada saat sudah melewati daripada batasnya. Api manfaat apa enggak? Manfaat dalam satu sisi. Kalau kita ingin buat teh, kita masak, maka menjadi manfaat. Ya, pengen masak, kita nyalakan api, manfaat. Tapi terkadang api juga menimbulkan madarat. Pada saat apa? Kita lupa matikan apinya. Ditinggal kerja, nyala kompor, tahu-tahu meledak, akhirnya membakar rumahnya. Kira-kira itu baik atau buruk? Buruk. Makanya kemudian sebagian ulama mengatakan di dalam sesuatu itu ada unsur baik dan unsur tidak baik. Ketika sesuatu itu dipakai sesuai dengan kebutuhan dan kadarnya, maka menimbulkan kebaikan. Gula baik atau buruk? Diminum.
baik. Tapi kalau berlebihan mengonsumsi gula menyebabkan apa? Kelebihan gula. Menjadi baik atau tidak baik? Menjadi diabetes. Akhirnya sakit kan? Nah, hal-hal itu, zat kandungan-kandungan itu ketika berlebihan menjadi tidak baik. Maka di situ kita perlu berlindung pada Allah. Yang pertama adalah min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluk, dari keburukan semua makhluk, baik itu manusia yang berbuat buruk ataupun hewan yang membahayakan kita, ataupun zat benda yang membahayakan diri kita. Semua itu kita nggak tahu, karena itu di luar kemampuan kita. Perampok emang ada itu janjian sama jenengan, nanti malam mau tarampok gitu. Kan enggak kan? Di luar kemampuan kita. Begal atau di luar kemampuan kita. Kebakaran di luar kemampuan kita. Banjir di luar kemampuan kita. Betul? Ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan makhluk Allah. Itu yang pertama. Jadi umum, segala keburukan dari makhluknya Allah. Mintanya kepada siapa? Berlindungnya kepada Allah, karena Allah yang menciptakan. Kira-kira Allah itu yang pawangnya gitu. Karena Allah yang menciptakan semuanya, dari setiap makhluknya yang ada keburukan itu. Yang bisa menahan bahaya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dianjurkan kita itu ya, kemanapun kita berada, bahkan memasuki sebuah negeri, jenengan misalkan belum pernah ke Lamongan, jalan-jalan ke WBL, disunahkan jenengan sampai WBL setelah doa alhamdulillah ya, sudah sampai di WBL, jenengan berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung di kalimatillah ya, dengan kalimat Allah yang sempurna seutuhnya, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluknya Allah ya. Atau doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ahliha wa as'aluka min khairiha wa khaira ma fiha wa khaira ma ahliha. Artinya, ya Allah, saya berlindung kepada kamu daripada keburukan yang ada di negeri ini, keburukan dari penduduk negerinya. Kemudian ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan yang ada di negeri ini dan juga kebaikan daripada penduduk. Itu diajarkan gitu. Termasuk jenengan tiba di kota Madinah, tiba di tujuan jenengan apa musafir itu, di mana jenengan sampai di situ jenengan berdoa kepada Allah. Gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, tolong lindungi saya dari keburukan tempat ini. Ya Allah, lindungi saya dari keburukan kejahatan penduduk. Ya Allah, berikan aku kebaikan ya, daripada tempat ini. Ya Allah, berikan aku kebaikan daripada penduduknya. Nah, itu diajarkan. Min syarri ma khalaq. Itu yang pertama. Berikutnya ayatnya adalah wa min syarri ghasikin idza waqab. Bahaya yang berikutnya adalah kita berlindung kepada Rabbil Falak, kepada pencipta daripada alam semesta ini adalah dari kejahatan syarri. Syarri ini buruk ya. Ghasikin idza waqab. Ini kalau di tafsir ini diartikan ya, ketika ghasikin ya, idza waqab itu diartikan malam ya, ketika sudah datang. Biasanya kalau kejahatan dilakukan malam siang.
kebanyakan malam ya. Ya kalau mau mencuri dia di malam hari, ya. Mau begal juga di malam hari. Kejahatan-kejahatan itu banyak dilakukan di malam hari. Sebagian ulama menjelaskan ghosik ini adalah syaitan. Idza waqab, apabila memasuki seseorang. Setan ini kelihatan enggak? Kelihatan. Dengar, bisa lihat setan enggak? Enggak bisa dilihat. Innahu ya Rabbun, mereka yang melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, karena tidak bisa dilihat dan dia bisa masuk ke dalam diri kita, itu bahayanya. Jin itu bisa masuk majrul dam. Jin itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah kita. Nah, makanya ada orang yang kesurupan. Kapan orang bisa kesurupan? Pada saat seseorang itu tidak bersama Allah. Pada saat orang itu kosong, maka jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia, atau setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia pada saat seorang hamba itu kosong, tidak bersama Allah. Ulama yang mengatakan ghosik itu adalah setan. Ya. Jadi ketika setan masuk ke dalam diri kita, yang bukan berupa kesurupan, yang berupa bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk berbuat perbuatan setan. Ketika setan itu sudah menguasai seorang hamba, maka hamba tersebut diatur oleh setan. Sehingga ketika seseorang itu sudah dikuasai setan, maka perbuatannya tidak lagi dia bisa mengontrol dirinya. Dia misalkan ribut dengan tetangganya, dia memegang senjata, secara langsung dia misalkan kalau dia menggunakan senjata tembak, dia tembak, atau kalau dia pakai pisau, dia menusuk orang lain. Itu adalah di mana seorang itu sudah dikuasai oleh setan. Bahkan juga dia tega, ya, tega menghabisi orang lain untuk kepentingan dirinya, tega memakan harta orang lain hanya untuk mengenyangkan dirinya, tega, ya, menggosok, mengambil secara paksa hak orang lain hanya untuk kepentingan dirinya. Pada saat seseorang itu sudah dikuasai oleh setan, artinya setan sudah masuk ke dirinya, maka pasti menyesal, menyesal setelah berbuat melukai, itu pasti menyesal. Kenapa? Karena perbuatan itu adalah perbuatan setan. Baru dia menyesal. Tapi sudah terjadi, dia sudah melukai, bahkan dia sudah membunuh, gara-gara urusan sepele. Kambingnya masuk ke dalam makan tanamannya, bawa apa itu? Celurit, apa itu? Kalau Madura apa itu? Apa itu? Carok. Atau gara-gara istrinya misalkan dilirik, membunuh, apa semudah itu. Nah, min amali syaitan. Ini diceritakan hari ini, itu kisahnya Nabi Musa. Kan ada pertengkaran keluarga Fir'aun, ya, dengan pemuda Bani Israel. Nah, mereka tengkaran
Kira-kira tawuran gitulah kalau zaman sekarang lah. Terus Musa di situ. Yang pemuda Bani Israel ini minta tolong Musa bantu kita lah, katanya. Kita sedang tengkar sama Al-Qibti, orang Mesir Qibti. Itu ininya Fir'aun. Ya. Qibti ini kan Mesir yang Fir'aun itu. Karena Mesir itu ada yang Qibti, yang itu Fir'aun, kemudian ada yang Israel yang datangnya dari Palestina, yang bersama Yusuf itu. Terus tinggal di Mesir, sampai zamannya Fir'aun masih tinggal di Mesir. Baru mereka pergi kembali ke negerinya, yaitu ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun itu. Kejar, yang dibawa lari oleh Musa. Nah, kemudian ribut kan, Musa mukul salah satu langsung mati ya gitu. Setelah itu berikutnya ribut lagi, temannya minta tolong lagi, kata Musa, loh, yang kemarin udah ada yang mati, kamu mau ribut lagi? Ini adalah perbuatan setan. Makanya Musa kemudian apa? Dapat info, Fir'aun mencari siapa pembunuh daripada orang Qibti ini. Dicari, yang kalau membunuh berarti dibunuh juga. Musa kabur ke negeri Madyan. Jadi membunuh itu adalah perbuatan setan. Ketika seorang itu dikuasai oleh setan, maka perbuatannya seperti perbuatan setan. Nah, bisa jadi setan itu masuk dalam diri kita dan menguasai diri kita. Maka Allah perintahkan agar kita berlindung kepada Allah, agar kita tidak dikuasai setan. Atau orang lain yang dimasukin setan, kemudian orang lain itu berbuat perbuatan setan kepada kita, itu juga kita harus berlindung kepada Allah pencipta alam semesta ini. Itu yang kedua. Yang pertama adalah seluruh kejahatan atau bahaya dari makhluk Allah. Yang kedua adalah bahaya daripada syaitan. Ada ulama lagi kontemporer menafsirkan ghosik ini adalah sesuatu yang tidak terlihat dan membahayakan kita. Bakteri. Yang sekarang apa? Virus. Ya, ghosik ini tidak terlihat. Bakteri kelihatan apa enggak? Tidak terlihat. Virus kelihatan? Enggak terlihat. Ketika ghosik yang diartikan bakteri dan virus itu masuk dalam tubuh kita, siapa yang bisa melindungi? Siapa yang bisa melindungi? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diminta apa? A'udzu birabbil falaq, meminta perlindungan kepada Allah dari tadi itu bakteri atau virus yang jahat yang masuk dalam tubuh kita. Kalau udah masuk dan melawan tubuh kita, siapa yang bisa melindungi tubuh kita kalau tidak Allah? Makanya kita sering harus dalam situasi seperti ini jangan pernah kita lewatkan untuk tidak membaca daripada Al-Mu'awwidhataini, ya, 2 surat akhir ini, Al-Falaq dan An-Nas. Karena sekarang musuh kita ini tidak kelihatan, yang disebut virus corona. Itu yang kedua, bahaya yang kedua. Kita lanjutkan bahaya yang ketiga yang kita diminta berlindung kepada Allah adalah min syarrin nafasati fil 'uqad. Ulama jumhur menyampaikan ini adalah sihir. Nafasat itu nafasat. Ya, kalau saya bukan penyihir, jadi nggak tahu prakteknya sihir. Atau ada yang pernah datang ke penyihir bisa cerita di sini. Nah,
sihir itu adalah akad perjanjian yang dilakukan dari manusia yang punya keburukan, ya, yang ingin berbuat buruk, bersepakat dengan setan atau jin yang juga ingin berbuat buruk kepada manusia. Biasanya kesepakatan itu adalah kesepakatan untuk berbuat maksiat kepada Allah atau berbuat syirik kepada Allah. Semakin seorang manusia itu semakin kekafirannya kepada Allah semakin tinggi, kesyirikannya semakin tinggi, maka akan semakin dahsyat sihirnya. Semakin seorang itu jauh kafir, mengingkari Allah, dan dia semakin dahsyat kesyirikannya kepada Allah, maka semakin besar kekuatan sihirnya. Ini sihir kan sejak zaman dulu di Mesir, ya. Kemudian ulama berbeda pendapat. Sihir itu ada yang mengatakan sihir itu sesuatu yang tidak hakiki. Ulama falsafat mengatakan sihir itu sesuatu yang tidak hakiki. Artinya sihir itu adalah hanya merubah pandangan seseorang. Ini terjadi pada masa Fir'aun. Bagaimana Fir'aun memanggil para penyihir untuk melawan Musa. Para penyihir disuruh melempar apa? Lempar tali, ya kan? Yukhayyalu, ya. Tali-tali itu, ya, di dalam pandangan manusia tas'a, kanal tas'a. Seakan-akan tali itu apa? Menjadi ular. Seakan-akan dalam pandangan manusia biasa, tali itu berubah menjadi ular dan hidup, bergerak-gerak. Tapi di mata para penyihir ya tetap tali. Maka kemudian Allah memerintahkan Musa untuk apa? Melempar tongkatnya. Dan tongkat itu berubah beneran menjadi ular besar dan memakan tali-tali itu. Di mata manusia hampir semuanya sama. Tali berubah ular, kayu berubah ular. Tapi para penyihir yang ahli sihir itu menyaksikan ini bukan kayu tapi benar-benar berubah wujud dari kayu menjadi ular dan memakan beneran. Maka ketika itu para penyihir langsung sujud, langsung iman pada Allah. Aman nabi Rabbil Alamin. Kami beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Seketika karena melihat kebenaran. Nah, ini dikatakan sihir itu adalah hanya apa? Merubah pandangan, ya. Namun sebagian ulama mengatakan sihir itu hakikat, tapi kaifiahnya itu majhul. Sihir itu benar ada, tapi bagaimana caranya nggak ada yang tahu. Gimana terjadinya nggak ada yang tahu. Di antara jenis daripada sihir apa biasanya? Santet. Ada apa enggak? Dibilang enggak ada tapi ada, dibilang ada. Ilmu kedokteran kan bingung. Orang sakit dicari sakitnya enggak ketemu gitu. Tapi sakit. Kan gitu. Tahu-tahu perutnya sakit. Maka ulama termasuk Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengatakan sihir itu hakikat, benar ada, tapi kaitannya caranya majhul, tidak diketahui. Kalau ada salah satu guru ya, salah satu ustaz itu menjelaskan sihir itu masuk akal, masuk ilmu, bisa dihitung dalam ilmu fisika. Ini tapi jenengan mungkin lebih tahu. Jadi jin bisa memasukkan benda besi itu ke dalam tubuh manusia dengan kecepatannya. Dengan kecepatannya. Jadi ketika
kecepatan jin itu ya, dengan kecepatan tertentu itu bisa membawa benda-benda besi itu masuk ke dalam tubuh, dan ketika berhenti di dalam tubuh balik lagi menjadi keras, menjadi besi lagi. Kan kisahnya Ratu Bilqis ya, Sulaiman kan tanya, Bilqis sebelum datang ke istana Sulaiman tanya kepada siapa? Pada para pembesar. Ditanya siapa yang bisa mendatangkan istananya Ratu Bilqis? Pertama saya ngomong jin ifrit, bukan jin biasa, jin ifrit. Dia bilang saya bisa memindahkan istananya Ratu Bilqis sebelum kau bangun dari tempat duduk. Ya kalau duduknya 1 jam, berarti waktu 1 jam, 2 jam. Ada seorang yang sholat hamba Allah, wa indal ilmu minal kitab. Dia punya ilmu, dia mengatakan apa? Saya bisa pindahin istananya Ratu Bilqis sebelum engkau buka matanya. Ya. Ketik, buka, sampai. Hamba Allah yang soleh mendapat ilmu dari Allah. Ini bukan orang biasa. Ya. Nah artinya sihir itu benar adanya. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Maka kejahatan sihir yang keberadaannya memang benar ada, yang di luar kemampuan kita berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Fasad itu ya. Nah, namun ada seorang ulama modern, yang mengartikan nafasan itu adalah di dalam tubuh manusia itu kan terdiri daripada jasad, fisik dan apa? Ruh. Selain itu istilahnya apa itu? Jiwa dan raga gitu ya. Jiwa dan raga. Jiwa ya, ini menjadikan raga itu menjadi hidup, iya enggak? Ada jiwa, ada kemauan. Jenengan mau datang ke sini, raganya datang ke sini, iya enggak? Jenengan nggak mau datang ke sini, raganya tetap di rumah. Iya enggak? Nafasan ini adalah ya keadaan psikologis manusia, kejiwaan seseorang. Jenengan kalau sedih kira-kira meneteskan air mata enggak? Ya, dapat berita ibu meninggal, apa langsung tertawa gitu? Apa gak miring mungkin? Dapat berita musibah kok malah tertawa-tawa? Pasti kalau musibah, walaupun dia ngempet, tahu-tahu apa? Nangis. Kondisi psikologis kejiwaan seseorang itu berpengaruh kepada jasad, karena kejiwaan senang menimbulkan hormon apa? Hormon yang senang gitu kan. Jadi kalau dia senang, bahagia, akhirnya semangat, iya kan? Semangat kerja kalau senang itu, semangat, bangun pagi semangat. Tapi kalau hatinya lagi sedih, kira-kira berangkat malas atau enggak? Malas, iya kan? Malas. Bahkan kondisi psikologis itu bisa menjadikan seseorang itu sakit, bisa menyebabkan orang itu sakit. Kesedihan yang mendalam bisa menyebabkan seseorang itu sakit. Buktinya adalah kisah Nabi yang anaknya Yusuf, bapaknya Yusuf siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub kan bapaknya Nabi Yusuf, ya kan?
Yusuf itu kan mimpi, terus cerita kepada bapaknya gitu kan. Terus jangan cerita-cerita ke saudaramu, takut nanti saudaramu itu tidak suka gitu kan. Ternyata saudaranya itu pada ini penyakitnya berikutnya itu hasad. Hasad pada Yusuf. Akhirnya Yusuf bujuk kepada bapaknya. Yusuf diajak angon, diajak ke hutan, diajak mengembala. Ternyata di situ Yusuf ada yang tidak membunuh, tapi janganlah dibunuh, kan kasihan. Dan akhirnya disepakati dibuang ke dalam sumur. Saudaranya sendiri, saudara seayah, bukan saudara seibu, bukan saudara kandung, tapi saudara seayah, saudara sebapak. Karena istrinya Yakub tidak lebih dari satu. Yang seayah seibu itu adalah Binyamin, yang ibunya sama dengan Yusuf adalah Binyamin. Yang lainnya yang 12 itu adalah saudara saya, beda ibu. Nah itu yang hasad. Dicemplungkan Yusuf ke dalam sumur. Ya untungnya sumurnya itu airnya tidak begitu banyak. Kalau banyak ya bisa habis. Tapi itulah kehendak Allah. Yusuf masukin sumur sampai kemudian ada orang yang musafir yang ngambil air menemukan ada Yusuf di bawah. Artinya di situ Yakub sedih banget sampai apa? Sampai karena sedih. Sampai nah, lucunya ketika Yusuf itu ketemu dan di Mesir dan menjadi wazir perdana menteri, menjadi bendaranya negara Mesir, hanya dibawain bajunya tok pulang. Tahu kalau Yusuf masih hidup, mencium baunya langsung sembuh apa enggak? Sembuh. Karena apa? Bahagia. Nah, min syarri nafasati fil uqad, ini ulama kontemporer tadi mengartikan adalah kondisi psikologis. Kalau kita itu kondisinya baik, selalu husnudzon sama orang, maka kita akan terus baik. Tapi kalau kita itu suudzon sama orang, maka kita itu menjadi manusia yang buruk. Baik. Dirinya juga ikut buruk. Yang terakhir adalah misalnya kita ini hasad, keburukan, kejahatan hasad. Dan setiap orang punya hasad ini. Tapi tergantung nanti apakah itu hasad baik atau hasad buruk. Hasad yang baik adalah seseorang ya diberikan oleh Allah ilmu, ya, kemudian kita iri, ya pengen beli ilmu koyok dia, seperti dia agar kita bisa mengajarkan orang lain. Orang lain dikasih Allah harta, diinfakkan di jalan Allah, sedekah. Kita pengen, saya juga pengen punya kayak dia, contohnya bisa sedekah. Nah, itu yang boleh. Yang hasad tidak boleh itu adalah kita itu melihat orang lain dalam kenikmatan, kita ingin kenikmatannya hilang dari orang tersebut. Gak suka kalau orang lain pokoknya dapat kenikmatan, gak senang. Besok hilang. Atau dia berpikir kenikmatannya pindah kepada dirinya dan dia sendiri yang menikmati itu. Nah, hasad. Dan hasad ini adalah dosa pertama di langit dan di bumi. Iblis gak mau sujud hasad kepada Adam. Qabil membunuh Habil hasad. Ada melihat kenikmatan yang lain dia tidak terima. 4 hal itulah yang patut kita menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah segala keburukan daripada makhluk Allah. Berikutnya adalah daripada setan yang bisa masuk ke dalam kita, atau bakteri atau virus yang tidak kita ketahui dan bisa membahayakan kita. Kemudian nafasat itu adalah sihir, ya, yang juga membahayakan kita, atau bisa diartikan juga pikiran-pikiran negatif, ya, yang juga membahayakan kita. Kemudian juga hasad, ya. Mari kita berhitung dari segala keburukan tadi kepada Rabbil Falaq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik,
syakirin amilai amilai mazidah ya rabbana alhamdu kama nabdal jalal wasyika wa adina sultani radina billahi rabbil islam dina muhammadin nabiyyan wa rasulah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat Allahumma shif anna al bala wal waba wa zalazila wa qarna alaina hadha fasl an sayyidil damus Muhammad ya rabbal alamin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'rur ya aziz ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.